Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra. Sugeng rawuh, selamat datang di angkringan Omah Semar, Bapak. Yang saya hormati Mas Gibran selaku komandan saya, Korlap Relawan Gibran dan Pak Jokowi. Yang saya hormati teman-teman Korlap Jateng dan Jatim yang hadir di sini. Saya laporkan ke Pak Prabowo kurang lebih berjumlah 15 Korlap, Pak. Saya izin memperkenalkan teman-teman. Satu, Mas Yudi dari KPRI. Yang kedua, Mas Happy dari Semutireng, Projo dari Semutireng, pasukannya Mangkunegaran, Pak. Yang ketiga, Pak Warjo dari Pasar Surakarta, Pak. Yang kedua, Pak Agus dari Platka, wilayah Pantura, Jawa Tengah. Pak Ahmad dari Bahari, Korlapnya urusan nelayan di Pantura, mulai Banyuwangi sampai Brebes, Pak. Yang ketiga, Kimut, Mbak Ati yang kemarin PSD. Yang selanjutnya Mbak Dian, Mbak Wiwin dari Projo Solo, Mas Reza dari Jawa Timur, Sapulidi sekjennya. Yang ketiga, Pak Blontang dari tim medianya Solo, Mbak Imelda pojok, nggak kelihatan tadi, kelewatan, Pak, dari KGJ Solo. Mas Sonde Ahmad Arudin, dia Korlap petani, Pak, membawai 20 petani di Jateng, Jabar dan Jawa Timur. Pak Haji Tamam, Korlapnya Jawa Timur. Yang terakhir, Mas Aan, siap Pak Prabowo, siap. Korlapnya Platka Jawa Tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita diundang Mas Gibran untuk bisa berdiskusi dengan Pak Prabowo. Hari ini kita sudah hadir, Pak Prabowo di tengah-tengah kita. Pak Prabowo, saya sampaikan juga, kawan-kawan relawan ini firm mendukung Bapak. Kawan-kawan kemarin yang dari Pantura Jawa Tengah sama Jawa Timur, pendataan sudah 23.000 relawan sampai tingkat RW, Pak Prabowo. Teman-teman jalur tengah, Jawa Timur, mohon izin tidak bisa hadir karena keterbatasan tempat. Seharusnya yang hadir kemarin itu 100 Korlap, Pak Prabowo, tetapi dibatasi sama Mas Gibran cuma 15 izin, karena tempatnya tidak memungkinkan. Yang selanjutnya, kami selaku Korlap Gibran Rakabuming pertama mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin karena ini forumnya wedangan dan silaturahmi halal bihalal Pak Prabowo sama teman-teman. Selanjutnya yang butuh saya sampaikan juga ke Bapak itu adalah sebelum Lebaran, Pak, teman-teman masih lihat. Kedua, setelah Lebaran diundang Mas Wali untuk halal bihalal open house, teman-teman agak jinak, Pak. Dan hari ini setelah ketemu Pak Prabowo semakin yakin dan semoga tetap setia di garis masa. Itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya ini ke Pak Prabowo. Monggo, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian, Mas Gibran, Mas Kuat dan Wawan Santo, Hermawan, dan semua kawan-kawan yang tadi sudah diperkenalkan kepada saya terus terang aja saya agak terdadak, saya kaget karena saya terus terang aja maksud saya datang hanya sekedar melanjutkan ikatan silaturahmi, ikatan persahabatan saya sama Mas Gibran. Mas Gibran sudah datang ke tempat saya di Hambalang beberapa saat yang lalu. Saya sudah ke tempat beliau dan selanjutnya. Jadi saya agak kaget malam ini, ternyata saya disambut demikian. Beliau juga mengundang saudara-saudara sekalian. Saya terima kasih dan saya kaget kok demikian dikatakan bahwa saudara-saudara sudah mendukung saya. Saya kira ini tentunya suatu kehormatan yang besar, kehormatan sekaligus suatu tantangan. Karena kalau orang mendukung, berarti dia mendukung dengan alasan-alasan tertentu. Tantangannya adalah apakah kita yang didukung mampu atau tidak memenuhi dan menjawab harapan-harapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya. Tapi yang jelas, yang penting bagi saya yang ingin saya sampaikan adalah keyakinan saya sekarang setelah saya amati perkembangan dan situasi negara kita dari waktu ke waktu. Semakin saya yakin bahwa negara kita demikian besarnya, demikian kayanya, demikian penuh dengan potensi, tapi juga karena kaya dan karena penuh dengan potensi, kita selalu dalam sejarah kita selalu diganggu, kita selalu diambil kekayaan kita. Kita selalu diadu domba dan selalu dipecah belah. Ini adalah sejarah kita. Ratusan tahun politik yang mereka namakan, yang kita belajar di sekolah itu, mereka namakan divida et impera. Pecah, berkuasa. Pecah belah, berkuasa. Divida et impera itu ilmu mereka. Karena mereka ingin menguasai sumber-sumber strategis. Sudah ratusan tahun. Di mana-mana saya ajak kawan-kawan saya, kita tidak boleh benci sama bangsa lain. Kita tidak boleh benci sama orang asing. Bahkan kita harus belajar dari mereka. Tapi kita juga jangan naif. Jangan terlalu lugu. Kalau terlalu lugu, ya kita akan jadi korban terus. Saya kira ini yang digagas oleh Pak Jokowi dalam pemerintahan beliau. Sekarang beliau melaksanakan apa yang beliau sebut hilirisasi. Beliau sekarang mengatakan tidak boleh lagi Indonesia mengizinkan bahan-bahan
kekayaannya diekspor dalam bentuk tidak diolah, dalam bentuk ya kan mentah sebagai bahan baku. Harus diolah di Indonesia. Kalau diolah, nilai tambahnya bisa puluhan kali, ratusan kali. Beliau mulai dengan nikel, sebentar lagi boksit, dan semua komoditas lain. Nah, ini sudah menimbulkan bangsa-bangsa lain kurang suka. Kita mulai gugat, ya kan, ke WTO, nanti di ini, di itu, ya kita harus siap-siap. Tapi nggak ada jalan lain. Apa yang beliau katakan benar, saya dukung sekali. Kalau kita tidak berani hilirisasi, tidak mungkin kita jadi negara makmur. Sudah, nggak usah berharap. Ya begini-begini aja terus. Tapi kalau kita berhasil dan berani, kita akan lompat. Saya kira saya tidak akan panjang lebar malam ini. Mungkin bagusnya, karena tadi saya agak kaget ya menyatakan saudara-saudara sudah mendukung saya. Saya kira masih menunggu beberapa saat, ya kan? Hah, kelamaan. Kelamaan, Pak. Ojo suwe-suwe, Pak. Kalau begitu, saya kira sepantasnya saya undang saudara-saudara ke tempat saya di Hambalang. Bagaimana? Ya? Ya sekalian aja 100 korlap itu. Ya. Jadi nanti di situ kita siapkan juga angka-angka apa semua luar biasa masa depan bangsa kita. Karena itu, ya saya mengatakan di mana-mana dan saya tidak malu-malu. Bukan saya di sini untuk apa saya usia sudah segini? Untuk apa saya cari muka ya? Ngolor itu bahasa tentara ya. Ngatok. Ya, menjilat. Untuk apa? Udah apain kita? Tapi saya harus mengatakan ya Pak Jokowi benar dan Pak Jokowi berhasil. Dan saya mengatakan saya menterinya beliau, kalau beliau berhasil saya ikut berhasil. Benar nggak? Kebetulan nih saya ini hobinya sepak bola juga. Ya kan? Kalau Mas Wali punya apa? Persis ya? Persis, Pak. Ya, saya juga punya tapi masih belum hebat. Jadi saya lagi susun satu akademi sepak bola. Siap. Mudah-mudahan Agustus ini kita launching ya. Tapi hari Senin, enggak hari tanggal 21 hari apa? 21 hari Minggu kita sudah kirim anak-anak di bawah 16 tahun sudah kita kirim ke akademi sepak bola di Qatar. Jadi minggu depan mereka sudah mulai latihan di sana. Dalam analogi sepak bola, kalau mau berhasil harus ada yang namanya teamwork, kerjasama tim. Tidak mungkin satu orang bisa bawa bola sendiri, ya kan? Tidak mungkin 2 orang, tidak mungkin 3 orang, harus kerjasama tim, harus 11 orang. Dan didukung juga oleh cadangan, didukung juga oleh pelatih, asisten pelatih, tukang bawa minum, itu juga bagian dari tim, tukang pijit, ya kan? Baru berhasil. Dan alhamdulillah kita kemarin itu ya kan pertama kali dalam 30 tahun lebih kita juara SEA Games Asia Tenggara. Artinya apa? Artinya Indonesia bisa juara. Iya kan? Asal apa? Asal pemimpinnya benar, kerjasamanya ada, semangatnya ada, kita bisa juara. Jadi kalau Indonesia ini lagi bagus sekarang, ya kita jangan malu-malu. Ya pemimpinnya Pak Jokowi berhasil, benar. Saya menterinya ikut berhasil juga, iya kan? Kalau beliau berhasil, aku ikut berhasil, kan begitu.
sederhana saja. Jadi terima kasih. Saya nggak siap didadak, tapi karena message saya, pesan saya, keyakinan saya tidak berubah, ya saya didadak pun saya siap menjawab. Jadi saudara-saudara, kunci di mana-mana saya sudah yakini, kunci keberhasilan suatu negara adalah pemimpin-pemimpinnya harus bisa rukun, harus bisa kerjasama, harus bisa kompak, harus bisa saling mengisi, saling mengoreksi, bukan saling menjelek-jelekan. Itu keyakinan saya. Karena itulah saya pegang teguh itu. Dan ini saya pelajari dari kajian-kajian banyak negara. Mereka sudah lihat Indonesia sama dengan negara-negara lain. Negara kaya, tapi pemimpinnya tidak bisa rukun, negara itu pecah. Kita lihat Sudan. Sudan kayanya bukan main. Emas, minyak, gas, ternak, gandum, semua ada di sana. Tapi perang saudara terus. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara. Terima kasih sekali lagi, dan kita berharap kedatangan saudara-saudara di Padepokan Garuda Yaksai di Hambalang. Ya. Jadi nanti di situ kita akan diskusi lebih panjang lebar tanpa kamera yang banyak. Supaya lebih terbuka, tapi nggak apa-apa. Kamera ini kawan semua. Karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran dan kesejahteraan rakyat kita. Jadi gak ada rahasia dan gak ada salahnya. Tujuan kita hanya Indonesia bangkit. Kita teruskan apa yang sudah dirintis Pak Jokowi, dan kita akan take off. Insya Allah kita jadi negara hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pak Prabowo, izin saya ngasih kenang-kenangan untuk Pak Prabowo, kaos relawan. Kawannya Mas Gibran. Bapak, depan Pak. Bolone masih. Depan Pak. Ya. Salaman Pak. Salaman Pak. Ya, oke. Terima kasih. Saya tunggu di Hambalang. Siap. Siap. Terima kasih. Iya, Pak. Sini aja Pak, sini Pak, sini Pak. Yang ini Coba sini ya Mas. ya. Ya. Bareng-bareng Pak. Ya, ya. Ada yang di depan. Ada yang di depan. Punten ya Mas. Sorry ya. Ya, mau agak dikit boleh. Sini Pak, batik sini aja batik. Sini Pak. Izin Pak. Beliau di belakang layar. Beliau di belakang layar. Ya, izin Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Pak. 1, 2, 3. Gak bahaya tak? Masuk. Masuk. Kelihatan Pak. Waduh. Kan di depan. Ini yang lagi. Oke Pak, sekali lagi. Pak, biasanya gak bahaya tak? Kita bikin video sama Mas Wali, Mas Wali. Bahaya, bahaya, Oke Pak. 2, 3. 1. Ulangi Pak. Kita kasih nomor ya. Yuk, 1, 2,
3. Oke, cakep. Siap. Aman. Turun aja ke aku. Prabowo Presiden. Siap. Orang sana dulu terbakala yo. Kita aku